As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, neither does as one. Salam, selamat malam, selamat berjumpa lagi di dalam doa malam bersama 1 jam saja setiap hari bersama dengan Jemaat Gereja Kristen Injili Nusantara, Jemaat Samaria Samarinda. Puji nama Tuhan, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-6 kita berdoa. Saya percaya bahwa kita tetap tekun, tetap setia, tetap sungguh-sungguh. Dan saya percaya di hari yang ke-6 kita berdoa ini ada sesuatu yang Tuhan terus nyatakan bagi kita secara pribadi lepas pribadi, bagi gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Karena saya percaya lewat doa ini kita akan melihat Tuhan akan lebih lagi memakai umat Tuhan untuk menjadi alat, menjadi berkat bagi dunia ini. Baik Bapak Ibu yang dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk berdoa pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya ingin membawa kita khusus mendoakan para pemimpin-pemimpin gereja, para pemimpin-pemimpin lembaga Kristen, para pemimpin-pemimpin yayasan-yayasan Kristen, organisasi-organisasi Kristen, dan juga bahkan sampai kepada persekutuan-persekutuan Kristen yang ada sampai di hal yang paling kecil. Ini sangat penting bagi kita gereja Tuhan, supaya nanti kita akan menghasilkan seorang pemimpin-pemimpin lembaga, organisasi, persekutuan-persekutuan yang benar-benar dipilih, diangkat, ditentukan oleh Tuhan. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan. Kembali masih di dalam Kisah Para Rasul, peristiwa pemilihan Rasul menggantikan Rasul Yudas. Kita akan melihat dan membaca Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Puji nama Tuhan Yesus. Kita lihat saudara bahwa proses pemilihan rasul menggantikan Yudas ini kelihatannya sederhana, tetapi itulah cara Tuhan. Dan kita sepakat bahwa Matias terpilih itu adalah Tuhan sendiri yang memilih, Tuhan sendiri yang mengangkat, Tuhan sendiri yang menetapkan dia menjadi rasul menggantikan Yudas. Nah, hari-hari ini mari kita melihat saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sekali lagi perlu berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja, supaya para pemimpin-pemimpin gereja, lembaga-lembaga Kristen, organisasi-organisasi Kristen, yayasan-yayasan Kristen, pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus benar-benar itu dipilih, diangkat oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, bukan hanya sekedar keinginannya sendiri, ambisinya sendiri, bukan sekedar karena ada kepentingan-kepentingan denominasi, organisasi untuk memilih dia supaya mereka lebih diperhatikan oleh para pemimpin ini. Tapi ini sudah saatnya, mari kita mulai berdoa supaya Tuhan memilih, mengangkat pemimpin-pemimpin yang betul-betul Tuhan sendiri yang memilih. Memang prosesnya selalu memakai kita. Ya, kita lihat tadi proses di dalam Kisah Para Rasul. Mulai dari Tuhan menaruhkan di dalam hati Petrus untuk mulai berbicara. Saat dia membaca, merenungkan tentang Mazmur, di mana Roh Kudus memberitahukan kepada Daud supaya menggantikan Yudas. Itu berita nubuatan. Dan dia mendapatkan itu, dan itu berbicara kepada Yudas. Dan dia berbicara. Itu Tuhan menaruh di dalam hati
Petrus. Setelah itu dia menyampaikan kepada 120 orang dan rasul-rasul yang lain. Setelah itu mereka mulai menentukan siapa orangnya, kriterianya. Kriterianya adalah orang yang menjadi saksi peristiwa baptisan Yohanes sampai kepada kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua, mereka setelah itu mendapatkan 2 orang yang benar-benar menjadi saksi baptisan sampai kepada kenaikan Yesus ke surga, yaitu siapa? Yusuf yang disebut Barsabas atau Justus, dan juga yang kedua adalah Matias. 2 orang ini mereka harus tentukan salah satunya lagi, dan akhirnya mereka berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang menentukan, Tuhan sendiri yang memilih. Kenapa? Karena Tuhanlah yang tahu, melihat, menilai hati setiap orang, termasuk kedua orang ini. Habis mereka doa, selesai mereka berdoa, akhirnya mereka melakukannya dengan cara undian. Waktu mereka mengundi, ya kalau zaman sekarang lewat pemilihan lah, lewat pemilihan macam-macam. Waktu pemilihan itu lewat undian, ternyata yang terpilih adalah Matias. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, jadi proses pemilihan pemimpin itu sudah mulai ada zaman perjanjian lama, bahkan perjanjian baru, bahkan di zaman rasul-rasul dimulai dengan pemilihan pemimpin seperti itu. Tetapi cara pemilihannya itu hal yang biasa, wajar, bisa berbeda-beda. Tapi kita harus percaya, kita harus yakini bahwa orang yang terpilih itu benar-benar adalah orang yang akan diangkat, orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin. Sekali lagi Bapak, mari pada malam hari ini kita akan berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga Kristen, pemimpin-pemimpin yayasan-yayasan Kristen, pemimpin-pemimpin organisasi-organisasi Kristen, pemimpin-pemimpin persekutuan-persekutuan doa yang ada di kantor-kantor, yang ada di instansi-instansi, yang ada di kampus-kampus, yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di lingkungan-lingkungan kita. Bahkan lembaga-lembaga, persekutuan-persekutuan, gereja-gereja Tuhan, badan kerjasama gereja-gereja yang ada baik tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah. Saudara yang kasih Tuhan, ini sangat penting bagi kita pada malam-malam ini untuk kita berdoa bagi para pemimpin kita, supaya benar-benar pemimpin-pemimpin yang dipilih adalah pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Mungkin waktu kita memilih orang-orang ini mungkin tidak seperti apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan yang lebih tahu pemimpin yang akan dipilih. Kita hanya mengerjakan proses pemilihan. Yang penting kita melakukannya dengan benar, kita melakukannya dalam takut akan Tuhan, kita melakukannya dengan kebersamaan, kita melakukannya dengan kesehatian, kita melakukannya dengan kesepakatan, kita melakukannya dengan doa yang sungguh-sungguh. Supaya benar-benar kita akhirnya menghasilkan para pemimpin-pemimpin Kristen yang handal dan takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mempunyai kesaksian-kesaksian hidup yang luar biasa, sehingga dia dapat memimpin lembaga-lembaga gereja Tuhan ke arah yang benar sesuai dengan mandat amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu berdoa juga bagi pimpinan-pimpinan sinode kita, pimpinan-pimpinan denominasi kita. Kita perlu berdoa juga bagi dirjen bimbingan masyarakat Kristen di pusat. Perlu berdoa juga untuk kepala-kepala bidang masyarakat Kristen di setiap provinsi maupun kota kabupaten, supaya kita semua menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang sungguh-sungguh dipilih, diangkat, ditentukan oleh Tuhan. Saya percaya kalau ini terjadi, pemimpin-pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan melalui saudara dan saya, maka kita akan melihat gereja Tuhan, kekristenan ke depan akan menjadi kekristenan gereja Tuhan, umat Tuhan yang berkualitas. Dan Tuhan akan pakai gereja Tuhan dan umat Tuhan, orang-orang percaya, untuk menjadi penuai-penuai di ladang Tuhan di akhir zaman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berdoa, tetap semangat, tetap setia, tetap tekun, tetap rajin untuk berdoa.
walaupun 1-2 orang di rumah. Malam hari ini saya ingin Bapak Ibu Jemaat terus mengajak teman kita, keluarga kita, saudara kita untuk terlibat di dalam doa malam seperti malam hari ini, supaya kita akan melihat sebagaimana peristiwa di Yerusalem dari beberapa orang menjadi 120 orang dalam waktu sekitar 10 hari. Saya percaya dalam waktu 10 hari ini kita akan melihat ada begitu banyak doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari-hari ini. Dan ada banyak orang diberikan beban oleh Tuhan untuk mulai menaikkan doa-doa syafaat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi selamat berdoa dan salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami